Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi seputar P3K guru dan teknis. Jadi silahkan disimak videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja rekan-rekan ya. Oke, kita lanjut saja ke info intinya. Nah, informasi yang pertama dulu, admin di sini akan bagikan dari Kementerian Agama rekan-rekan ya. Dari Kementerian Agama dulu. Catat, ini waktu cetak kartu peserta ujian calon P3K Kemenak. Ini Jumat 17 Februari 2023. Nah, ini info seleksi calon P3K Kementerian Agama formasi tahun anggaran 2022. Nah, di sini kita lihat seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Kementerian Agama formasi tahun anggaran 2022 segera memasuki tahap seleksi kompetensi. Para peserta diminta untuk memilih titik lokasi dan mencetak kartu ujian. Nah, nanti kita perlihatkan contohnya karena ada sedikit perubahan ya. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi wajib, nah di situ wajib memilih lokasi ujian dan mencetak kartu peserta ujian. Pemilihan titik lokasi ujian dan cetak kartu ujian bisa dilakukan dari 18 sampai 22 Februari. Jadi dimulai di hari ini. Nah, dimulai di hari ini sampai dengan 22 Februari 2023 melalui akun SSCASN masing-masing pelamar. Jadi ingat rekan-rekan ya, ini masing-masing akun secara individu ya. Terkait jadwal dan ketentuan pelaksanaan seleksi kompetensi, kata Nurudin, akan diumumkan kemudian pada portal Kementerian Agama. Nah, bisa saja melalui portal ini rekan-rekan ya. Ini merupakan portal resmi Kementerian Agama, yaitu kemenak.go.id dan SSCASN BKN. Nah, seperti itu. Nurudin mengingatkan bahwa seluruh pelamar wajib mematuhi dan mengikuti seluruh ketentuan yang ditetapkan. Kelalaian pelamar dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab pelamar. Nah, kita langsung saja rekan-rekan ya. Kita langsung saja melihat contoh rekan-rekan terkait pemilihan lokasi ini. Nah, ini adalah surat pengumuman yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Agama untuk pemilihan titik lokasi ujian dan pencetakan kartu ujian. Nah, di sini ada kata wajib 18 sampai 22 Februari. Di sini ada beberapa poin rekan-rekan ya, namun hampir sama dengan yang ada di portal tadi. Nah, ini 17 Februari. Oke, nah di sini kita akan lihat tutorialnya seperti itu rekan-rekan ya. Pemilihan titik lokasi ujian seleksi kompetensi P3K teknis. Peserta seleksi kompetensi P3K teknis yang telah lulus seleksi administrasi diwajibkan memilih lokasi ujian berdasarkan wilayah provinsi pilihan sebelumnya pada akun SSCASN masing-masing. Pada halaman pemilihan lokasi, nah di sini ujian di akun masing-masing peserta akan tampil pilihan titik lokasi ujian yang sudah disediakan BKN atau titik mandiri instansi yang sudah didaftarkan kepada BKN. Peserta hanya dapat memilih titik lokasi ujian yang tersedia pada wilayah provinsi yang telah dipilih saat pendaftaran dan tidak dapat berpindah lokasi. Nah, di sini kita diberikan contoh. Nah, oke. Contohnya, peserta mendaftar pada instansi Badan Kepegawaian Negara dan memilih lokasi di wilayah Provinsi Jawa Barat. Pada saat mendaftar, nah dia itu memilih lokasinya di Provinsi Jawa Barat. Pada saat mendaftar, maka lokasi yang tersedia dan muncul untuk instansi tersebut di wilayah provinsi tersebut pada halaman pemilihan lokasi ujian adalah Kantor Regional 3 Bandung. Nah, itu rekan-rekan ya, Kantor Regional 3 Bandung yang muncul. Contoh pada gambar 1. Contoh lain, peserta mendaftar pada instansi pemerintah Kabupaten Bandung dan memilih lokasi di Provinsi Jawa Barat. Pada saat mendaftar, maka lokasi yang tersedia untuk instansi tersebut dan di wilayah provinsi tersebut adalah Pusat Pendidikan Polisi Militer, karena lokasi ini yang sudah didaftarkan. Jika peserta mendaftar pada instansi Pemkat Bandung dan lokasi yang dipilih adalah Provinsi Jawa Barat, maka dia akan di Pusat Pendidikan Polisi Militer lokasi ujiannya. Titik lokasi ujian yang tersedia di provinsi yang sama dapat berbeda untuk setiap instansi. Hal ini disebabkan ada dua hal. Nah, kita lihat di sini, instansi membuka titik lokasi mandiri
Yang kedua, BKN mendirikan titik lokasi mandiri di luar Kanrek atau di luar kantor regional atau UPT BKN. Nah, seperti itu rekan-rekan ya. Jadi ada dua kemungkinan sehingga instansinya provinsi yang sama namun dapat berbeda untuk setiap instansinya. Pemilihan lokasi ujian akan berlangsung pada 18 sampai 22 Februari bagi peserta yang tidak memilih lokasi ujian hingga batas waktu yang ditentukan, maka pilihan lokasi ujian peserta akan otomatis ditetapkan oleh sistem. Nah, ini ya, akan secara otomatis disiapkan oleh sistem pada pilihan wilayah provinsi sebelumnya. Nah, di sini sebelum memilih titik lokasi ujian, peserta diharapkan memperhatikan pengumuman instansi dikarenakan ada beberapa jabatan yang hanya diselenggarakan pada lokasi ujian tertentu. Provinsi pilihan Provinsi Jawa Barat, terus kita di sini memilih lokasi tes, langsung muncul, hanya ada satu yang muncul rekan-rekan ya. Nah, kantor regional 3 BKN. Nah, jadi ini sangat jelas sekali apa yang disampaikan oleh Kementerian Agama rekan-rekan ya, mengenai penjadwalan akan diinformasikan selanjutnya yang akan dikoordinasikan oleh Pusat Pengembang Sistem Seleksi dan seluruh kantor regional BKN. Jadi yang ini adalah informasi terkait P3K teknis. Selanjutnya kita ke P3K guru. Oke, 1 jam yang lalu ada rekan kita juga menyampaikan di kolom komentar bahwa baru saja saya cek akun SSCASN saya, ada sedikit perubahan, yaitu menu deklarasi sehat sudah dihilangkan. Nah, sudah hilang rekan-rekan ya, menu deklarasi sehat itu. Nah, ini untuk akun rekan kita ini, tapi entahlah untuk akun rekan-rekan yang lagi menonton. Coba sekarang dicek apakah juga berubah, menu deklarasi sehatnya juga sudah hilang apa tidak. Nah, terus di sini ada pertanyaan, apa ini sinyal penempatan akan segera dimunculkan? Nah, semoga saja rekan-rekan ya, itu sinyal untuk penempatan dari Panitia Seleksi Nasional, karena akun sudah ada sedikit perubahan. Jadi ini dibagikan oleh rekan kita 1 jam yang lalu. Oke, dan beberapa rekan juga yang menyampaikan komentar yang sama, dia juga melihat akunnya seperti ini, menu deklarasi sehatnya juga sudah dihilangkan. Oke rekan-rekan ya. Nah, selanjutnya info terupdate seleksi P3K Banten, banyak formasi tak terisi. Mubazir. Nah, ini untuk teman-teman dari Banten, banyak formasi yang tak terisi. Nah, kebetulan di sini kita lihat rekan-rekan ya, ini informasinya 17 Februari 2023 atau kemarin. Oke. Kepala Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Provinsi Banten, Nana Supiana. Proses seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja 2022 di lingkungan Pemprov Banten masih berlangsung. Pemprov Banten telah menyediakan kuota P3K sebanyak 695 formasi. Jumlah tersebut terdiri dari 500 guru, 140 tenaga kesehatan, dan 55 tenaga teknis. Kepala BKD Provinsi Banten Nana Supiana mengatakan, nah ini, proses seleksi P3K 2022 sudah sampai pada pengumuman kelulusan administrasi. Dia menyebut untuk formasi tenaga kesehatan, jumlah yang lulus di bawah kuota yang tersedia. Jadi sedikit ya, tenaga kesehatan jumlah formasi 140, sementara yang lulus hanya 100. Jadi dengan demikian ada 40 formasi yang bakal tidak terisi. Jadi untuk kesehatannya ada 40. Nana menjelaskan sementara formasi tenaga teknis jumlah yang dinyatakan lulus 1022 orang. Jumlah kuota yang disediakan itu 55 formasi. Kemudian yang lulus administrasi 1022. Sementara tidak memenuhi syarat ada 465. Oke, kita lanjut. Jadi ini untuk teknis dan kesehatan. Kalau teknisnya banyak rekan-rekan ya yang lulus administrasi, sedangkan kesehatannya banyak yang gagal. Dia membeberkan untuk formasi P3K guru sudah terisi sesuai jumlah yang disediakan. Nah, kabar baiknya di sini untuk P3K guru sudah terisi sesuai jumlah yang disediakan atau kotanya. Nana menuturkan pengumuman hasil seleksi administrasi menjadi kewenangan pemerintah pusat. Pengumuman kelulusan administrasi dari Badan BKN, dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN katanya. Jadi untuk teman-teman yang formasi guru di
Provinsi Banten ini aman rekan-rekan ya, karena formasinya terisi semua. Berbeda dengan yang tenaga kesehatan tadi, ada 40 yang tidak terisi. Oke rekan-rekan ya, jadi ini adalah informasi tentang P3K guru dan tenaga teknis. Jadi rekan-rekan guru silahkan dicek akunnya apakah ada perubahan seperti rekan kita tadi. Dan buat teman-teman yang teknis, silahkan pilih titik lokasi. Mungkin cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.